Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kali ini pada pertemuan ke-7 atau ke-6 ya ini ya, Pak Samsul akan membicarakan materi kuliah etika bisnis. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana pentingnya seorang leadership atau kepemimpinan. Jadi di dalam melaksanakan sebuah etika di perusahaan memang dibutuhkan seorang pemimpin yang punya integritas tinggi sehingga mampu menjalankan roda di dalam perusahaan secara aman. Jadi satu hal yang sangat penting di dalam melaksanakan atau etika bisnis dalam perusahaan itu adalah peran pemimpin itu sangat penting, dan disitulah bagaimana kunci suksesnya di dalam bisnis. Oleh karena itu kita harus di berbagai kondisi yang sangat krisis pun, seperti sekarang dalam musim pandemi ya, tentu semua perusahaan itu mengalami kondisi gangguan ya, baik itu produktivitas maupun yang berkaitan dengan volume penjualan. Dan ini secara global itu sangat terasa di dalam roda perekonomian, termasuk di dalamnya adalah sumber dari produksi suatu perusahaan. Di sini peran penting seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan di dalam mengendalikan secara bijak sehingga perusahaan itu tetap aman berjalan walaupun tidak seoptimal kita ketika dalam keadaan aman gitu ya. Nah, karena dalam keadaan krisis seperti ini, maka peran pemimpin itu sangat penting. Sehingga bagaimana kita memberikan motivasi ya kepada karyawan, dan karyawan itu juga akan menerima dengan kondisi yang seperti ini ya. Jadi ini sering terjadi ya. Nah, ketika di musim pandemi ini kerja yang biasanya 30 hari hanya dimasukkan 15 hari. Jadi digilir. Nah, ini peran pemimpin sangat penting untuk memberikan pengertian ya. Memang ini sulit sekali memberikan pengertian karena ini berdampak pada keluarga, kebutuhan rumah tangga. Nah, oleh karena itu di dalam sebuah perusahaan, maka di sini yang menentukan kelancaran di dalam etika bisnis adalah seorang pemimpin atau disebut leadership. Nah, di sini tentu ketika seorang pengusaha ya, atau seorang pengusaha, bagaimana di sini adik-adik akan mengintrospeksi kepada dirinya, sehingga apakah diri saya termasuk kriteria jadi seorang pemimpin perusahaan. Nah, ketika diri kita pas di sini, maka kita tinggal membangun diri kita agar kita juga harus jadi seorang pemimpin. Semua harus optimis ya, tidak boleh pesimis. Nah, Pak Samsul akan menjelaskan bagaimana kriteria seorang pemimpin. Jadi yang pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki integritas dan kejujuran. Di sini integritas, kepercayaan ya dalam dirinya, dan yang jelas harus punya kejujuran. Ini kita bangun diri kita agar menjadi seorang yang punya integritas dan kejujuran.
Kemudian yang kedua harus bertanggung jawab. Seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Dari dalam kondisi tadi yang saya sampaikan tentang krisis ya, itu harus bertanggung jawab secara penuh. Dengan bagaimana memberikan dorongan atau motivasi, memberikan pengertian kepada bawahan sehingga sama-sama menerima sehingga kita berjalan dengan aman. Kemudian yang ketiga kita harus disiplin. Disiplin dalam hari ini kita sebagai suri tauladan memberikan contoh kepada semua staf kita agar kita disiplin. Disiplin dalam arti setiap kita mengerjakan sesuatu kita harus selesaikan dengan baik. Setiap aturan kita lakukan dengan baik. Sistem apa yang ada di situ itu harus dilakukan dengan baik. Itulah sebuah kalimat disiplin itu kalau dijabarkan secara luas maka itu adalah berkaitan dengan individu kita dalam melaksanakan sebuah sistem atau aturan. Kemudian harus memiliki interpersonal yang baik. Artinya kita harus punya kewibawaan. Kita bangun diri kita. Ya, harus kita bangun diri kita, mempunyai bagaimana performa diri kita agar diri kita itu menjadi orang yang punya interpersonal yang bagus. Ini bisa dibangun ketika kita belajar berkaitan dengan setiap kita menjalankan sesuatu kita disiplin. Ya, kita dari atas tadi yang saya bacakan, maka secara otomatis ini akan menjadi seorang interpersonal. Jadi diri kita akan menjadi mampu menjadi orang punya kewibawaan. Kemudian pandai, yang jelas pandai membangun motivasi. Ini yang kelima. Nah, pandai membangun motivasi ini sangat penting ya. Karena di situasi yang apapun, dalam keadaan apapun, maka di sini seorang pemimpin harus berikan motivasi. Ketika ada sebuah anak buah kita atau staf kita di bawah kita mengalami penurunan dalam segi kerja, maka kita harus memberikan motivasi dengan baik, dengan etika. Jadi kalau dengan etika berarti kita memberikan teguran atau motivasi yang baik sehingga mereka bisa menerima, kemudian bisa memiliki kemampuan berkomunikasi dan sebagai seorang analis. Ini sangat penting sekali ya. Jadi di dalam diri kita harus punya kemampuan berkomunikasi dengan siapa saja, dari secara horizontal, secara internal ya, secara eksternal kita harus bisa berkomunikasi dalam menyampaikan pendapatnya, dalam menyampaikan sarannya. Kita harus bisa memberikan bisa berkomunikasi dengan siapa saja, baik secara internal maupun secara eksternal. Tentu kita bisa menganalisa. Jadi di dalam produk kita, misalkan kita dalam produksi 1 bulan ya, kita sudah punya time schedule, sudah punya jadwal. Nah, sebelum perusahaan kita itu mengalami penurunan, kita sudah menganalisa ya. Jadi kita peka terhadap sesuatu yang ada di bawah kita, di bawah naungan kita, sehingga sebelum terjadi sesuatu atau terjadi apapun itu kondisinya, maka pemimpin itu tahu yang akan terjadi berdasarkan analisis. Maka di sini pentingnya seorang pemimpin pandai berkomunikasi, juga pandai beranalis, agar ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka kita tidak terlalu jauh. Nah, atau kita bisa memperbaiki sebelum terjadi sesuatu, sehingga pemimpin itu secara performan itu komplit. Maka apakah pertanyaannya, adik-adik nanti kita belajar bagaimana kita menjadi seorang kriteria seorang pemimpin yang pertama memiliki integritas dan kejujuran, harus jujur. Kemudian yang kedua harus bertanggung jawab dalam kondisi apapun, tidak boleh kita lari ketika ada masalah. Kemudian kita harus disiplin, kita kerja sesuai dengan sistem yang ada di sebuah perusahaan.
memiliki interpersonal, jadi berwibawa. Kemudian pandai membangun motivasi. Tentu yang keenam adalah memiliki kemampuan berkomunikasi dan bisa menganalisa, sehingga kita bisa memprogres dan mengetahui berapa progres kita yang tepat, sehingga tidak jauh daripada sebuah perkiraannya. Oke adik sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan mudah-mudahan kita selalu tetap berkarya dan selamat belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.